Silakan duduk. Shalom. Ah, kita Januari kita berganti sana ya di Senayan City di Swissbell. Oke, bulan ini kita bicara mengenai amin ya. Oke ya. Ini kemarin kenapa nggak dipakai ini? Ada ekstra Vika. Waduh Tuhan, saya minta 1 M Tuhan buat Jabodetabek gitu ya. Oke, kita bulan ini kita bicara mengenai imam dan raja. Ya kalau saudara ingat di pergab pertama itu Kak Yorga bicara mengenai kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Kitalah imamat yang rajani itu. Gitu ya. Lalu kita juga belajar Kak Yorga sebut pengaruh roh. Ya saudara kalau simak khotbah Kak Yorga bilang bicara pengaruh roh ya. Apa itu ya? Saya juga belajar dan saya mau bahwa kau sanggup ya bicara mengenai raja itu kan bicara ada kuasa, ada otoritas, ada dampak, ada pengaruh yang bisa kau bawa. Jadi kalau kita harus belajar bagaimana kita menjadi orang yang high impact gitu ya. Kalau di dosen itu ada jurnalnya itu high impact gitu ya. Impact factor kamu berapa? Nah, kita harus lihat kalau kita hidup nggak berdampak. Jadi kok selama ini ngapain? Simple as that sebenarnya. Kemana Kak dampaknya? 1 ke dirimu, 2 ke keluargamu, 3 ke temanmu, 4 lihatlah kiri kanan kalian itu. Ya, sampai Tuhan bilang apa? Ke bangsa-bangsa. Lihat ya. Jadi nanti kita akan bahas ya lebih jauh bahwa kehidupan ketaatan itu bisa membuat kita punya dampak yang tak terbatas. Kalau kita mau lihat siapa contoh yang taat, ya Yesus. Apa kuasanya? Seluruh dunia diselamatkan. Ya, nggak ada yang amin ini. Ya ampun. Nanti kalian kangen loh sama aku. Nggak bercanda. Oke, ya. Nah saudara saya mau kasih tahu juga kalau kita bicara ketaatan ada kalimat berikutnya yang saya renungkan dan saya bilang ini, you know that obedience is a new powerful weapon buat kita. Next slide deh. Nah, jadi kita punya senjata yang baru namanya taat. Ketaatan ini akan membuat kau nggak perlu atau meluputkan kamu dari peperangan-peperangan yang sebenarnya nggak perlu kau perangi. Kemarin tuh apa ya? Saya lupa lah ya, saya PA sama mana Olive? Kemarin kita ngomong apa ya? Ini mah bukan cobaan iman, ini mencobai diri sendiri. Nah, kita itu sering mencobai diri sendiri, terus kita bilang ini adalah ujian dari Tuhan. Ini iman. Tuhan tuh nggak pernah mencobai. Ya, jadi ingat ya, kalau kau taat, maka itu adalah senjata bagimu. Jadi kalau kau nggak bisa jadi kadang-kadang gini, pasti pernah mengalami kan, kayaknya nggak berperang, tapi kok musuh-musuhku berjatuhan. Ya simpel, karena kamu taat. Atau yang kedua mungkin Tuhan berbelas kasih padamu. Guys, ini nggak untuk anak baru sebenarnya, tapi kalian harus tahu. Saya mau kalian tangkap firman ini. Ya, jadi semua ya kalau kita bicara sama Daniel nggak punya senjata apa-apa, cuma satu senjatanya. Apa? Taat. Obedience. Dia nggak punya senjata yang lain. Ya, jadi kalau kau mau tahu kunci keberhasilan, kuasa, taat. Taat itu nggak gampang. Ya, sudah di sini kayaknya mukanya belum masih sedikit yang baru punya anak ya. Nah, tapi saya ini juga bukan orang yang gampang dibilangin lah. Tanya aja lah Mama Storo, ya. Tapi saya pernah dikasih tahu tapi saya pernah
ngobrol sama papa saya, kan biasa ya kalau orang tua itu kan akan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Orang tua kita kan begitu kan? Nah, kita jawabnya apa? Allah bohong. Gitu, susah kan? Buat iya. Yang punya anak PA, ayo deh baca Alkitab. Banyak kali komanya. Ya, tapi ketaatan itu keputusan. Ya, keputusan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan itu ketaatan. Jadi ini senjata baru. Kamu mungkin punya banyak senjata, but I want to introduce a new weapon untuk kita semua. Bahwa kau akan diluputkan dari segala macam prahara dan segala macam perkara. Kemanapun kau pergi selama kau pegang punya senjata ini. Ya, makanya dibilang firmanmu itu pelita bagi kakiku. Di tempat yang gelap sekalipun kau tidak akan merasa gelap. Kenapa? Kau punya ini. Obedience ya. Tahun berapa ya? Aku lupa. Tapi kita pernah tahun 2022 apa 2021 J4U tema tahunannya melakukan masuk dalam ketaatan mutlak yang lebih kuat. Udah mutlak lebih kuat. Ya. Jadi dan kunci sebagai seorang imam itu taat. Hari ini imam udah berilangan ya, berjatuhan. Imam terakhir siapa? Kayafas kayaknya. Iya gak sih? Ya gak sih di perjanjian baru, Mas Toro? Ya kan waktu Yesus terakhir kayak Imam Kayafas, habis itu gak ada. Kemana imamnya? Dan imam-imam hari ini apa? Kita sering nemu nabi palsu, imam palsu semua kan. Ya tapi yang ori mana, yang murni mana? Gak perlu pengakuan dari orang ya. Tapi jadilah imam yang murni. Makanya ini salah satu kuncinya. Oke? Nah kita akan belajar dari seorang yang gak banyak banget yang dia lakukan. Ya, tapi kita bisa lihat bagaimana ketaatan itu membawa dia untuk mengalami kuasa, bahkan yang dia sendiri mungkin juga nggak duga-duga. Oke, next, namanya Daniel. Ya, kalau kita buka Daniel 1. Ada yang nggak kenal ini? Nggak kenal dong ya. Besti. Daniel mana? Daniel si Hombing kali. Daniel mana? Oke, kita akan belajar sedikit. Danielnya ada 12 pasal ya. Baca nanti semuanya, tapi mungkin kita akan maju mundur. Kita akan baca siapa Daniel ini, mungkin kita akan buka. Tapi yang ayat pasal 1 saya minta kita baca semua ya. Pada tahun yang ketiga, Jojo. Soalnya Bang Hatta kabur ke sebelah sana. Baca Jo. Gantian sama Kak Luki ya. 2 ayat. Yes. Daniel 1 ayat 3. Bukan dek, nomor 1 pasal ayat 1 sampai selesai. Daniel 1 pasal 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Stop dulu deh. Jadi Daniel itu bukan orang sembarangan. Ya. Setelah kerajaan Israel Yehuda kolaps sama kerajaan Babel, maka orang-orang ya itu jarahan itu dibawa semua ke Babel, ke Babilonia. Kalau sekarang namanya Persia. Sekarang namanya Iran. Jadi, do Babel still exist? Yes, indeed. Namanya Iran, yang sekarang lagi ribut. Bener ya? Jadi nggak ada yang kebetulan ya, segala sesuatu ya. Nah,
Dia bilang begini, semua perkakas di rumah Tuhan dibawa ke istana Babelonia. Itu nggak boleh, tapi dibawa. Ya, lalu dibilang begini, Nebukadnezar bilang gini, cari orang yang pinter, penuh hikmat, nggak ada kata penuh hikmatnya, membawa beberapa orang Israel dari keturunan raja dan kaum bangsawan. So Daniel ini prediksi kakak, dia bukan orang sembarangan sebenarnya. Ya, dan dia dibawa, ya. Lalu ayat 4 dibilang gini, orang-orang, yakni orang-orang yang muda. Hei, orang yang muda. Oh, di sini lansia semua. Orang yang muda yang tidak suatu berperawakan, cakep ya berarti ya, yang memahami, banyak dan mempunyai pengertian tentang, yakni orang yang bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi Nebukadnezar raja sudah melakukan seleksi waktu itu. Ya, recruitment and selection. Mungkin ada psikotesnya, saya nggak tahu ya. Tapi sudah diseleksi. Ya nggak sembarangan. Yang pincang-pincang, yang blow-on nggak laku. Dia pilih orang yang berpengetahuan banyak. Sedikit nggak main. Ingat ya, kau bagian dari itu nggak? Apakah are you the chosen one? Kau mungkin berpengetahuan banyak, tapi hidupmu bercela nggak? Kan dia bilang tadi ya, tidak bercela. Dipilih. Jadi ini apa ya? Good quality. Dan gak cuma Daniel, beberapa. Jadi banyak. Yang di sini diceritakan cuma Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria atau Sadrak, Mesah, Abednego. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Untuk diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. The Chaldeans itu sebenarnya scholar zaman dulu. Kayak saya lah, dosen, peneliti. Cuma kalau dulu nelitinya pakai ilmu perbintangan. Ahli nujum, itu Chaldeans. Bangsa Kasdim. Karena diajarkan, ya. Nah, tadi ayat berapa kita berhenti di situ? Kita supaya kita tahu dulu si Daniel ini ya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ada manajemen trainee-nya. Udah ada dari zaman dulu, men. Jadi nggak usah ini ya. Jadi dididik dulu. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun itu manajemen trainee yang sangat bagus lah ya. Biasanya 1 tahun. Padahal ada yang udah 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada 9 bulan. Ini supaya apa? Supaya skillful. Belajar 3 tahun, ya. Belajar 3 tahun itu sebenarnya untuk apa coba? Untuk meruntuhkan pola pikir adat istiadat yang selama ini nempel di otaknya Daniel. Jadi di-convert. Pemuridan itu meng-convert kita seperti Yesus. Apa yang dilakukan? Merubuhkan pola pikir semua adat istiadat yang semua nilai yang pernah kau lakukan itu semua ini 3 tahun diajar. Dan Daniel diupayakan supaya apa yang dia tahu di zaman waktu dia masih di kerajaan Yehuda Israel disingkirkan. Bahkan namanya diganti. Ganti nama itu tumpengan, men. Bubur kacang merah, kacang putih dan segala macam. Kenapa diganti? Identitimu berusaha diganti. Lihat ya, dunia ini berusaha mengganti identitimu. Mau? Ya, jadi Daniel hidup di masa yang sebenarnya berat buat dia. Dia masuk sekolah yang dia nggak suka. Pertama dia udah terbuang, ya. Jadi orang-orang terbuang jangan kecil hati ya. Yang kedua adalah dia berusaha di-convert untuk menjadi Chaldeans, ahli nujum, Kasdim dan sebagainya. Oke. Nah, lalu
Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Nah, next slide. Kita mulai masuk. Pertama, kita lihat ketaatan Daniel yang paling terkenal dan kalian juga tahu. Apa? Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan dan anggur raja. Men, kamu masuk ke royal family, di mana di sananya semuanya tersedia. Kita baru masuk apa? Satu mall atau apa gitu, kita udah terkagum. Wih, gila emas nih. Ya. Siapa yang gak tergoda? Tergoda dong pasti. Pasti tergoda. Tapi lihat apa yang diputuskan oleh Daniel. Dia tidak menyentuh itu ya. Makanya dia bilang begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Lihat, Daniel bahkan saya nggak tahu memulai atau apa, tapi memutuskan untuk taat pada hal yang very basic. Apa? Makan dan minum. Kalau basic aja nggak lolos, gimana nanti ketika kau ditawarkan hal-hal yang, nanti kita lihat ya, Daniel tuh nggak silau loh sama harta. Dia bolak-balik dipromosi, tapi dia kasih promosi itu sama siapa? Sama Hananya, Misael, dan Azaria. Dia nggak oportunis. Dia peka. Tuhan bilang enggak. Itu ketaatan. Jadi, hal yang basic. Nah, perkara basic apa? Yang Tuhan udah bolak-balik bilang sama kita. Ketaatan-ketaatan apa? Jangan-jangan ada loh. Kadang-kadang Tuhan suruh kita taat itu bukan untuk suatu hal yang spektakuler gimana kok. Disuruh belajar bahasa Inggris. Apalagi? Disuruh explore universitas, hal-hal kecil. Tapi nggak dilakukan. Nah, perkara basic. Cek. Terutama kamu yang sudah senior. I have been there, Kak. Oh, no. No. Back. Kembali. Jangan merasa Anda, Kak, aku udah di sana. No. Balik. Rendahkan dirimu, balik sama Tuhan dan tanya, apa Tuhan? Perkara basic yang sudah kutinggalkan. Kau yang tahu dan sama Tuhan. Karena apa? Daniel mau memutuskan bahkan dari perkara yang sangat basic. Bisa nggak makan pork knuckle? Bisa? Ya udah, kok pork knuckle bisa, saksang deh. BPK. Kemarin yang ke Medan, rebut-rebutan makan BPK, duren. Wah, perkara basic. Basic needs. Kalau kalian tahu segitiga Maslow ini paling bawah. Ya mungkin ada yang backgroundnya ekonomi atau psikologi. Ini paling bawah basic needs. Orang, katanya basic needs sekarang kan adalah apa? Wifi. Enggak lah ya. Tetap makan dan minum supaya bisa sehat. Ya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Daniel? Ketaatan Daniel, next slide. Bertekun doa yang konsisten. Ya, tahun ini tahun bertekun. Ya, bertekun itu bukan sehari 2 hari. Ya, bukan setahun 2 tahun. Kita tuh kadang-kadang dengar kesaksian, suamiku dimenangkan dalam Tuhan. Haleluya. Setelah berdoa 17 tahun. Ya kan? Setelah berdoa 10 tahun. Itu baru bertekun. Itu baru latihan daya tahan. Bercoba masuk hadirat Tuhan. Menanggalkan kedagingan. Percaya, bersyukur, bersujud. Itu baru bertekun. Kalau kau disuruh nyanyi gak mau. Lagi nyembah Tuhan kau main handphone. Gak ada bertekun dalam hidupmu. Munafik lah kau itu sebenarnya. Jangan ketawa, jangan-jangan itu kau loh. Ya, oke. Daniel 6 ayat 10-11. Kakak Jo atau kakak Luki.
Daniel 6 ayat 10 sampai 11. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Berapa kali sehari? Ngapain dia? Berdoa atau makan? Berdoa atau makan? Kita 3 kali sehari berdoa atau makan? Makan. So, bagi dia lebih penting berdoa daripada makan. Lihat ya, seperti yang biasa dia lakukan. Berarti sudah biasa melakukan itu. Sehingga itu sudah seperti kayak dia makan aja. Ya, nanti kita akan kembali ke ayat itu. Bertekun dalam doa. Nah, gini ya, apa sih yang kalian doakan hari-hari ini? Seberapa sih kita itu bisa mengalami kuasa doa? Ya, ada satu orang ya datang ke kakak bilang, "Kak, doain saya dong," gitu. Anak PA aku juga kadang-kadang doa. I'm nothing problem to pray for you. Saya akan senang mendoakan kalian. Tapi pertanyaan gini, kamu berdoa enggak? Kalau kamu minta didoakan, tapi kamu nggak pernah berdoa, ngapain gue yang capek ya? Maksudnya apa gitu? Karena doa kakak lebih didengarkan. Gimana? Imannya aja kayak gitu. Makanya gini, ajarkan anak PA-mu berdoa. Latih dirimu berdoa. Mengucap syukur guys, kita berdoa nggak perlu ribet. Mau berdiri, mau jongkok, mau sambil di kamar mandi, mau lagi turbulensi di pesawat, segala macam, di kereta, silakan. Kau nggak perlu hal-hal khusus untuk kau bisa akses Roh Kudus. Nah, tapi kalau akses yang free itu dan gampang banget untuk kau capai, malah kau nggak lakukan, jangan suruh orang berdoa untukmu. Kau sudah berdoa belum? Dan tadi ya, bertekun. Bertekun tuh apa? Bertekun. Nah, kalau ini anak apa ya? Kak, gimana caranya berdoa untuk ada satu yang kuinginkan, Kak, gimana? Kalau kau menantikan sesuatu, pasti fokusmu itu kan. Kemanapun, pasti itu aja pikiranmu. Misalnya, kau lagi menantikan pengumuman keterima kerja atau tidak. Lagi makan. Pas doa makan, itu kan doamu. Pas mau tidur, itu kan doamu. Benar nggak? Bahkan perkataanmu kau jaga. Aduh, aku nggak mau sembarangan bicara. Nanti jangan nanti. Itu kan, kau tahu hatimu, kau jaga hidupmu untuk satu jawaban yang lagi kau minta sama Tuhan. Itu bertekun. Nah, dijawabnya kapan? Ya tunggu. Tunggu waktunya Tuhan. Enggak semuanya tentang kau. Bilang kiri kananmu. Enggak semuanya tentang kau, Enggak semuanya tentang Anda, gitu ya. Justru kita bilang apa? It's all about you. It's all about you. Jadi nggak usah sibuk dengan yang namanya kok belum, kok ini, kok. Datang aja sama Tuhan. Sebegitu inginnya kau akan itu, Tuhan akan lihat ya. Ada satu contoh bagus dari anak PA saya, dia lagi menunggu pengumuman apa ya istilahnya, anak SMA lah pokoknya ya, eligible apa gitu lah, mungkin yang elok gitu tahu gitu kan, SMBPN tahap apalah gitu, apa sih, ya itulah, kalau kita dulu PMDK, udah nggak tahu, yang tahu PMDK siapa, ada yang tahu PMDK. Jadi jalur prestasi, eligible atau tidak gitu kan. Wah. Terus dia nunggu pengumuman itu. Waktu itu gimana caranya? Mau makan, dia nggak tenang. Dia fokus, Tuhan, jawablah doaku. Berkenanlah, berkatilah aku Tuhan. Terbukalah pintu bagiku. Jawablah aku. Mau makan, mau mandi, mau main, mau tidur, mau apa. Itu yang didoakan. Oh, kalau kau menginginkan itu,
Tuhan akan melihat kau benar-benar menginginkannya. Dulu kami diajarkan ini, kau benar menginginkannya? Apakah seluruh sel dalam tubuhmu menginginkannya? Kalau seluruh sel dalam tubuhmu kau nggak menginginkannya, ya jangan-jangan kau cuma FOMO. Kau nggak benar-benar menginginkan itu. Kalau kau menginginkan itu, kau akan arahkan hidupmu ke situ. Kau akan fokus, kau akan bilang sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Kita butuh seperti itu. Daniel, Yeremia, Yehezkiel itu meratap buat bangsanya. Dia jaga hidupnya itu untuk bangsanya. Dia rela nggak makan. Dia lihat bahkan siapa yang tidur kiri aja, hadap kiri aja. Yehezkiel, ya, bisu. Yehezkiel bisu. Untuk apa? Untuk bangsanya. Kenapa? Ya itu isi hatinya. Itu kerinduannya. Nah, itu bertekun nama doa, kuasa doa banyak ya. Datang doa Sabtu biar tahu. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan bagikan slide berikutnya. Bagaimana Daniel melakukannya? Ini dulu. Gimana sih Daniel melakukannya? Pertama, tanpa kompromi. Ya. Ingat ya, tanpa kompromi. Saya mau kasih tahu, musuh dari ketaatan kompromi. Jadi kenapa kau nggak taat? Because kamu compromising. Dalam win-win solution, kalau kau lagi rapat, compromising is a good negotiation. Win-win solution. Sama dosa nggak bisa. Sama yang bukan berasal dari Tuhan, nggak bisa. Win-win solution bukan. Kamu harus apa? Win at all cost. Bilang sama kiri kanannya, win at all cost. At any cost. Kau harus menang. Apa yang masih kau kompromikan? Daniel 1 ayat 8 dia bilang, bahkan makan minum raja tidak aku sentuh. Anggurnya bukan sekedar atau kabarnya sevanyong atau apalah. Apa itu? Ya, enggak ya. Mau seenak apapun anggur itu, dia tidak menyentuhnya. Kenapa? Tuhan bilang, enggak, jangan. Sebenarnya mungkin ya itu yang diajarkan dalam hidup, dalam budayanya, dalam kebiasaan. Daniel berketetapan ya, dimintanya kepada pemimpin pegawai itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya, Daniel itu hidup tidak sesuai dengan zamannya. Kalau hari itu dia punya banyak privilege untuk bisa makan, akses kerajaan, tapi dia tidak hidup dengan zamannya. Hari ini, apa? Kau hidup melawan arus zamanmu, atau kau hidup ikut arus zamanmu? Kalau kau ikut arus zamanmu, berarti you start compromising. Ya, Kak, tapi kan kita hidupnya nggak bisa Kak sekaku itu. Ya, kau mau masuk ketaatan mutlak kan? Ya kan? Ya nggak usah itu. Nanti akan banyak, nah saya kasih tahu ya, saya selalu bilang sama anak saya, akan banyak cara-cara iblis yang dipakai untuk membuat kau keluar dari kebiasaan yang sudah kau bangun. Jangan, gini, dinas atau camping lah, apalah kalau anak SMA ya, apa sih namanya, live in, bangun pagi, kau saat teduh nggak? Atau kau mulai kompromis? Udahlah Tuhan, rame, nggak ada orang, nggak enak nih sama ya temenku, compromising. Tapi Daniel nggak compromising. Dia ngapain? Dia berani ngomong. Apa dia bilang? Kami nggak boleh makan. Bagiku ini haram. Nggak usahlah aku makan. Apakah penjaga istana menyerah begitu saja? Oh tentu tidak. Penjaga istana bilang apa? Aku takut. Nanti kalau dilihat raja kau kurus gimana? Gak bagus. Baik gak idenya? Baik. Daniel mungkin berpikir, ya juga ya kalau gue kurus gimana ya? Mungkin. No comment. Bahkan yang salah satu ya, nah, nanti yang kita poin C ya, dia berani menstate. Kami tidak menyentuh itu. Kebenaran yang kau punya harus kau nyatakan. Dosa adalah dosa.
Jangan dikompromikan. Kalau kau tahu temanmu buat dosa, kau harus bisa bilang, aborsi itu dosa. Janganlah kau aborsi. Ini saya mau ngasih contoh yang ekstrim. Apa lagi? Suka sesama jenis itu nggak ada firmannya, bro. Dosa itu. Tapi ini dari Tuhan, nggak dari Tuhan itu. Kau ditipu sama iblis. Nggak dari awal aku kayak ini yang Tuhan kasih. Nggak ada Tuhan kasih kayak gitu, bro. Lo nggak mau berteman sama aku, kita nggak teman lagi. Aku mau berteman samamu, kau yang nggak mau berteman sama aku. Jadi kita sering dibalik loh. State, nyatakan. Ya jadi dibilang, dan Daniel tuh tidak FOMO. Ya kalau hari ini lagi rame, apa, padel? Ya, padel ya, dia nggak mau. Ya kalau ada kesempatannya ya udah. Tapi dia nggak sampai effort gitu loh. Padel. Sebelum padel apa? Apa? Maca. Iya maca, betul ya. Saya mahasiswa saya ngejar maca kayak ngejar Tuhan Yesus, tau nggak kalian? Ngantri. Wah gila, bayar maca seremonial 400.000 buat segini loh. Oh my God, hanya untuk seremonialnya. Gak apa hatimu mengikat itu? Nah, pertanyaannya gini, gue gak apa-apa sih lo kayak gitu. Cuma pertanyaan gue gini, lu baca Alkitab segitunya gak? Itu aja. Udah ada yang jawab. Nah, jadi kenapa? Apa yang membuatmu menjadi tertarik? Itu namanya FOMO. Belum lagi setelah kau ikut padel, ternyata banyak ya di sosial media terdekat. Kalau mahal mungkin oke lah. Dramanya ternyata banyak ya padel ini ya. Izin lah apa gitu ya. Sosialitas juga ini misalnya, saya nggak paham, tapi saya ya ampun gara-gara padel rusak persahabatan, gara-gara padel senioritas, junioritas, apa macam-macam, nggak kompromi. Jangan kompromi, ya. Hal kecil, Daniel memulainya bahkan pada makan dan minum. Jadi hal kecil jangan kau kompromikan. Bahkan hal kecil, yang besar apalagi. Yang kedua, berani diuji. Lihat ya, ketaatanmu itu akan diuji guys. Jadi bagaimana kau bisa melakukannya dengan kuat? Kau harus berani diuji. Makanya Daniel bilang gini, baca sendiri ayat 12 ya. Bilang begini, mari kita adakan eksperimen. Kita lihat 10 hari. Benarkah aku akan kurus? Coba. Nah, Tuhan itu akan membackup keputusanmu. Kalau kau berjalan bersama dia. Roh Kudus akan backup setiap keputusanmu. Jadi kenapa Daniel begitu powerful? Dia melakukan ketaatan itu dengan kuat. Ketaatan yang dia jalanin, dia siap diuji. Perkara makan minum aja lolos uji. Ya. Iman percayanya dipertaruhkan. Dia mengenal Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dia tahu ini gak suka. Tuhan gak suka. Lihat ya, yang kemudian dia menyatakan. Tadi ya, dia bilang, ini salah di mataku. Aku Kristen. Kenapa? Aku pengikut Yesus. Nih, Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan kecil. Nyatakan dengan kuat. Ya, saya selalu bilang bahkan, sekarang kan banyak ya, sebenarnya Tuhan kita tuh perempuan, adalah aliran dari Korea gitu kan. Ibu sesat, katakan dengan kuat. Enggak, ibu sesat, ibu bukan Kristen. Sekarang kalian kalau hati-hati ya, di satu daerah Kalimalang tuh penginjilnya banyak. Ya datang terus mengatakan bahwa mother of God. Sister, itulah pokoknya perempuan. Gak ada ayatnya, gak ada di Alkitab. Ketika kau menyatakan itu kepadanya, kau sebenarnya lagi mengguncang alam roh. Kau lagi bilang bahwa kau lagi menghantam yang namanya penyesatan. Penyesatan itu harus dihantam. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes, para rasul, bapak-bapak gereja, Irenaeus, Polikarpus, semua itu yang dilakukan. Kenapa? Bidat di gereja itu banyak. Kenapa orang Ortodoks Katolik itu sampai mesti tanda salib bertiga gini? Itu statement. It's a statement. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa kita sampai keluarkan faith statement? Aku percaya. It's a statement.
Yesus yang mana? Yang disalib pada pemerintahan Pontius Pilatus. Itu semua ada jauh, itu jelas sejarahnya. Itu sebuah statement. Jadi nggak sembarangan ya, itu disusun tuh nggak sembarangan. Yang mana Yesus, banyak yang namanya Yesus. Tapi Yesus yang mana? Saya bertanya dulu, saya bingung, kenapa lah Pontius Pilatus ini mesti ada di pengakuan iman rasuli? Enggak benar, waktu kita katekisasi kan diakhiri dengan aku percaya, ya. Aku te mandi bata. Sorry ya, saya orang Karo ya. Aku te mandi bata, Bapa sila arsibar kuasana gitu. Itu mungkin Nita yang tahu ya. Itu, tapi Pontius kenapa ya? Itu saya SMA. Tahu jawabannya? Saya SMA tahun 2000. Ya dong, kan saya 2002. Ya, 2000. Udah lahirnya kalian? Udah. Tahu jawabannya 22 tahun kemudian. Saya baru paham. Untung saya masih dikasih pengertian. Jadi saya ngerti kenapa sampai ada faith statement, kenapa sampai disebut. Karena zaman itu banyak kejadiannya. Jadi Pontius Pilatus itu menyatakan bahwa das exist. Ini rajanya waktu itu. Cobalah kau tanya sama keturunan Pontius Pilatus. Apa dia bilang? Statement, nyatakan. Iman, firman, nyatakan dengan kuat. Jangan kau simpan-simpan buat hati. Waktu, lihat ya, waktu Yesus dicobai, Yesus juga ngapain? Ada firman. Nah, dia juga pakai firman Tuhan. Oke. Lalu berikutnya, di state dengan kuat, menyampaikan prinsip kebenaran dengan kuat, mengakui Tuhan di depan banyak orang. Nanti kalian lihat ya. Dan kedua adalah dia tidak silau dengan harta, tahta, dan wanita. Kenapa? Bagi dia tidak menarik. Yang menarik bagi dia adalah melakukan kehendak Tuhan. Dia mengartikan mimpi Nebukadnezar. Nebukadnezar ini kan raja gelo. Ayo tebak-tebakan. Daniel 2. Makanya baca sendiri ya. Daniel 2. Itu mimpi Nebukadnezar. Aku mimpi. Tebak dong mimpinya apa. Dan artikan ya. Ya cerita dulu dong mimpinya. Ya tebaklah. Apa mimpinya? Ya ceritakanlah. Enggak tebak. Kalau enggak bisa, kubunuh kalian semua. Gelo kan? Benar kan? Daniel 2 bilang begitu. Nah, lalu nanti kita akan bahas itu. Long story short, akhirnya Daniel bisa mengartikan mimpi Nebukadnezar. Tahu nggak? Kepada Daniel diberikan jabatan tinggi, dimuliakan. Apa yang diberikan Daniel? Coba kita buka Daniel 48-49. Daniel 2, 48-49. Kakak Luki. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ayat 49, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Gak tertarik, men. Apa dia bilang? Daniel, mau apa? Semuanya buatmu. Terima kasih. Daniel dimuliakan. Tapi dia bilang, atas apa? Permintaan Daniel. Ini lahir dari, ini karena Daniel malas menurut kalian? Enggak, ini hasil konsult dia sama Roh Kudus pasti. Atas permintaan Daniel, dia bilang apa? Kasihlah sama Hanaya, Misael, dan Azaria. Karena buat dia, bagiku tinggal di istana raja itu sudah cukup. Kalau kita promosi datang, apalagi nih, dapat COP enggak? Rumah, mobil, apalagi tunjangan jabatan dan lain sebagainya. Ya, kurang-kurang ya kan? Lagi dong. Dia nggak silau sama harta. Dia nggak silau sama kemuliaan lebih tepatnya. Dia nggak silau sama apa yang raja tawarkan. Dia nggak silau sama itu. Ini kalau kau
Lihat ya, harta, tahta, dan wanita. Nggak silau sama wanita. Lihat wanita cakep dikit. Ya, pindah kerja demi 200.000. Berdoa guys, berdoa. Ya, jangan ketawa lah. Ada ini masalahnya yang mengalami. Come on, berdoa. Kalau kau memang mau, Tuhan, aku mau lebih besar penghasilanku, minta sama Tuhan. Bukan bersungut-sungut, lamar sana sini, nggak berdoa, perkara 200.000, kau pindah. Ternyata, kau harus pindah kosan. Hitung, tumpur, defisit 200.000 jadinya. Makanya berdoa, bertakun. Atau naik sedikit, tapi kerjaannya 4 kali lipat. Kau nggak bisa PA. Apa? Nah, itu bagian dari kompromi, kehilangan kekuatan. Akhirnya nggak PA, banyak kali excuse. Lakukan dengan kuat. Gini, Tuhan itu punya banyak kuasa yang mau Dia berikan kepada kita. Katakan amin. Karena Markus 16 bilang begitu. Betul? Kau akan bahasa yang baru, kau akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kau minum racun, kau tidak akan celaka. Apalagi? Menginjak ular dan kalajengking. Mengusir setan. Ya, belum karunia roh, ada 9. Ya, karunia marifat, banyak yang Tuhan, belum bicara ladang. Daniel ini itu kerja di pemerintahan. Ya. Dan dia orang dekat sama raja. Itu kan suatu posisi yang gak main-main. Betul? Jadi banyak sebenarnya yang Tuhan mau sediakan padamu. Tapi Tuhan gak bisa kasih begitu aja. Kenapa? Ya tadi, ditawarin anggur kau kompromi. Diajak kerjaan, udahlah besok aja PA-nya, sekarang kita minum-minum dulu. Entertain. Lalu ditanya, kenapa kau kok setiap hari Sabtu nggak bisa terus ikut kami? Enggak, gua ada cara. No, gua ada persekutuan. Ya, berani menyatakan dan berani diuji. Gimana ini? Ya, gua doa dulu. 3 hari gua kasih jawaban. Berdoalah. Kalau kayak gitu, kau mau bicara pengaruh, kau pasti 3 hari itu bisa puasa terus kan? Doa sungguh-sungguh, coba alami. Dan dia gak silau, belum gini. Bagaimana Tuhan mau kasih kuasa, mengasih otoritas, berkat, termasuk keuangan guys. Bagaimana kau mau mengolah uang 30 juta, kalau perkara 3 juta aja, kau gak jujur. Banyak yang Tuhan mau kasih. Banyak yang Tuhan sediakan. Tapi Tuhan gak akan pernah kasih begitu aja. Karena Tuhan tahu, kalau dikasih, itu bisa mencelakakanmu. Dan Tuhan gak jahat. Jadi Daniel itu diproses. Kalau kita lihat Yusuf sama, Yusuf juga diproses. Nah, apa? Supaya kemurnian ya, ketaatanmu itu terus diuji dan kau semakin kuat dalam melakukan ketaatan. Jadi kalau hari ini kau merasa kok masih jauh Tuhan karirku ini. Gak jauh sebenarnya. Pertama, kau bisa lihat gak? Belajar melihat dengan mata imanmu. Oke, tutup matanya semua. Jangan ada yang ngintip. Kau bisa lihat 5 tahun lagi kau ngapain? Bisa kau lihat? Buka matanya. Kalau belum, minta kemampuan sama Tuhan. Apa? Tuhan bilang gini ya, masa depan itu cerah. Masa depan yang penuh harapan, Tuhan bilang. Jadi kau gak mungkin gak tahu masa depanmu ngapain. Kalau hari ini kau gak bisa lihat, bisa satu. Kau belum pernah bertanya sama Tuhan. Yang kedua, atau kau memang secara iman belum mampu melihatnya. Maka yang 2 ini bisa dilakukan. Pertama, rajin-rajinlah bertanya sama Tuhan.
Yang kedua, minta Tuhan bangkitkan, bukakan mata imanmu. Kalau kau melihat 5 tahun, loh kok tengok Tania yang gitu aja. Bertobatlah. Gak mungkin, gak ada ya. Gak ada di Alkitab tuh bilang, kau akan menjadi sama aja dari tahun ke tahun. Gak ada. Gak ada ayat di Alkitab itu. Jadi kalau kau masih di titik itu sehari terus, something wrong with you. Something wrong with your obedience, something wrong with your spirituality. Udahlah, kita nggak usah. Saya udah nggak akan lembut lagi. Emang dari dulu juga nggak lembut sih. Tapi ya udahlah, saya akan terus terang aja. Kau mau mendesain apa? Nanti kau malah ikut hal-hal yang nggak perlu, yang nggak mengarahkan dirimu kepada visi. Kau udah dapat visi? Belum Kak, tapi kok aku ngelihat aku pakai jas, ada bule-bule belakangnya. Terus kok ada, apa ya Kak itu? Kau mulai dibukakan Tuhan mata rohmu. Minta Tuhan lebih detail lagi. Dan bayar harganya. Apa? Ya kalau bule nggak mungkin ngomongnya pakai bahasa Batak kan? Nggak mungkin kan? Ya minimal kalau nggak bisa bahasa Inggris, cungkok lah. Ya kan? Itu udah international language loh. Kita waktu ke Taiwan untung ada Catherine. Dia wah untung nih kita nggak roaming, kita nggak ngerti dia ngomong apa. Itu udah international language. Maka Tuhan akan memampukan kamu. Dan itu bentuk ketaatan. Tapi kalau nggak bisa lihat, nah datangi kakak PA-mu. Nggak usah, datangi Tuhan yang pertama. Tuhan, bukakan Tuhan. Kak, aku di sini kerja udah 3 tahun gini-gini terus, nggak naik jabatan, aku berdoa, tanya Tuhan, Tuhan aku kemana? Boleh nggak resign? Boleh banget. Kata siapa nggak boleh? Minta naik gaji boleh? Boleh minta naik gaji. Kata siapa nggak boleh? Ya, ingat ya. Tapi ingat, murnikan hatimu. Dengan kau taat sama Tuhan. Jangan silau sama harta tahta. Bagi Tuhan uang it's small things. Ya, next. Nah, sekarang kita akan belajar ketaatan yang melahirkan kuasa. Pertama, Daniel 1 ayat 8, lihat ya. Tadi kakak bilang ya, bahwa setiap keputusan, kalau kau taat sama Tuhan, bahwa maka setiap keputusan yang kau kau hasilkan, itu adalah hasil diskusimu sama Roh Kudus. Saya selalu bilang, Roh Kudus itu punya peran sebagai advocate. Advocate itu apa? Pembela. Apa? Penasehat. Pembela. Jadi setiap keputusan yang kau ambil akan dibela sama Roh Kudus. Daniel mungkin dia juga ada kegentaran ketika bilang, boleh nggak kita tes 10 hari. Kalau nanti aku kurus, ya udahlah, aku makanlah semua babi-babi itu. Oh, orang Yahudi nggak makan babi, kambing-kambing dan domba itu. Aku makanlah. Aku ikut. Tapi Roh Kudus backup. Betul? Keputusan apa yang kau ambil? Keputusan ini nggak cuma perkara hidupmu loh ya. Dia berhadapan sama sistem pemerintah. Siapa yang suruh? Raja. Jadi dia ada di mana? Ada di kantor-kantor kementerian. Enggak, di istana presiden dia. Lihat. Roh Kudus yang akan backup. Tapi kalau kau nggak pernah konsult, sekali lagi. This words of God, it's not a nice info. Saya selalu bilang, firman Tuhan itu bukan nice info. Kau dapat dari sini terus kau mau bagi di luar supaya kau terlihat capable. Nggak keren. Ya, keren itu kalau kau mengalami kekuatannya. Saya pernah sepertinya takut mengambil keputusan. Tapi ya kemarin aja lah. Tiba-tiba lagi ada acara di rumah, saya ditelepon sama mama mertua. Bapak emergency, ini. Ditelepon nggak ada, Mas Toro saya tinggal, saya lihat, wah kok bapakku iki wes rak iso bangun loh, piye mau muntah wes. Wah, ini kok piye kok bapak nggak bisa, jadi papanya Mas Toro udah nggak bisa berdiri apa gitu, demam. Wah, ini harus dibawa, nggak bisa, akhirnya harus diangkat. Nah,
Banyak sekali sebenarnya kan keputusan-keputusan yang aduh mau dikemanakan ini ya. Akhirnya ada gini, ini dibawa ke rumah sakit, aku yang bawa, Mas Toro yang bawa, atau di rumah dibereskan atau bagaimana? Lalu Tuhan bilang doakan bapakmu. Jadi saya sambil papa saya doakan. Dalam nama Yesus sakit penyakit sembuh. Tuhan jamah. Wah, sambil bapak udah gitu kan ya. By the way, orang Batak tuh sama nggak terlalu lazim ya pelukan sama mertua lagi-laginya ya. Saya nggak peduli lah udah pokoknya. Saya peluk aja, ayo Pak, cepat Pak. Wah, semangat Pak, semangat. Lalu saya bilang, Mas Toro, kayaknya Mas Toro aja yang di sini. Oke. Lalu saya memutuskan untuk nggak bisa. Saya tetap harus stay di rumah karena masih ada orang di rumah. Ya sudah, Tuhan backup beres, Bapak udah sembuh. Ya. Tuhan akan membackup setiap keputusanmu. Mungkin hatimu gentar. Tapi ketika kau bilang, Tuhan tolong aku, apa yang harus aku lakukan? Dalam kegentaran itu, ya Tuhan akan bilang, berjalanlah, berjalan. Dalam pengambilan keputusan waktu saya masih jadi bos HR, ini harus diapain, dipecat harus di mana, ini kan udah melanggar kriminal, aduh tapi ini nggak pernah sejarahnya kampus ini tuh memecat karyawan, tapi ada peraturannya harus dipecat. Nanya sana, terserah Mbak Tania, terserah Mbak Tania. Lah gimana Tuhan? Terus Tuhan bilang gini, tapi menurut Mbak Tania gimana? Ya kita harus konsisten sama peraturan Pak, kita pecat. Tahu apa kata atasan saya? Kamu banyak-banyak novena ya. Mungkin orang itu akan menyerangmu kalau kamu pecat. Loh Tuhan, kok jadi gini? Kayaknya tadi nggak gini deh. Loh kenapa? Tapi Roh Kudus benar-benar backup. Smooth sekali. Bahkan saya nggak bertemu sama orang itu. Saya suruh, saya bilang, Bu, ini ibu yang panggil atau saya yang panggil. Terus mana suratnya? Saya kasih atasannya, udah beres. Dia mengundurkan diri. Syukur kami nggak harus bayar pesangon. Saya udah siap dengan pesangon. Akhirnya kita kasih beberapa ya, tapi dengan ya karena dia masa kerjanya udah hampir 20 tahun kan, masa dipecat gitu aja. Kita kasih walaupun kita nggak kasih penuh karena dia resign. Terus saya bilang, aduh makasih Tuhan, keputusanku nggak salah. Hari itu saya lagi bilang sama Tuhan, Tuhan nggak boleh korupsi ada di tempat saya bekerja. Nggak boleh Tuhan. Mungkin skop ini kecil. Tapi kau harus setia melakukannya. Nanti Tuhan percayakan skop yang lebih besar. Ingat ya, kalau kau dengan perkara 3 juta, 2 juta, 5 juta kau setia, Tuhan akan naikkan lagi. Kalau kau perkara kampusmu, sekolahmu, kantormu, kau jujur, Tuhan akan kasih lebih besar lagi. Ya, jadi Roh Kudus akan backup. Makanya setiap keputusannya Daniel, ya lihat ya, dia bilang, tidak ada yang gagal karena semuanya dibela sama Roh Kudus. Apakah mereka tambah kurus? Enggak. Ya, kalau kita dilihat di ayat nomor berapa itu? Mereka 10 kali lebih pintar. Ayat berapa tuh? Daniel 1 ayat. Dalam tiap-tiap hal, ayat 20, yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Jadi Daniel ini 10 kali lebih cerdas bukan karena dia nggak makan daging ya, bukan. Karena dia taat. Nggak makan daging itu hanya salah satu bentuk ketaatannya. Tapi bukan karena, jangan kalian sok-sokan makan sayur, nah ya, makan sayur tok ya, abis itu kurang gizi, tambah bodoh, nggak bisa mikir, nggak konsen, kurang protein. Ya bukan karena makan dagingnya, tapi karena ketaatannya. Yang kedua favor, katakan favor. Ya perkenanan. Ya. Jadi kalau kita lihat Daniel 1 ayat 9, Kak Luki bacain dong. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Nah, lihat. Kau dapat perkenanan dari lingkunganmu. Jadi gak usah khawatir, karena Roh Kudus backup. Siapa yang mendapat kasih sayang dari mana? Dari mana? Baca Alkitabnya, gak usah lihat saya.
pemimpin. Kau nggak perlu sibuk-sibuk cari muka. Ketika kau taat, favor itu dapat. Orang akan senang melihatmu. Makanya kerja sungguh-sungguh, lakukan firman sungguh-sungguh. Kau akan terima favor itu. Kak, di sini bosnya pilih-pilih bulu, biarin dia pilih-pilih bulunya. Kau lakukan aja firman. Ya, ayat 14. Jujur. Daniel 1 ayat 14, didengarkannya lah perintah mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. 19 sampai 12, 1D, sorry. 19 sampai 21, Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekali itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang melakukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ya, lihat ya. Pertama, pemimpin. Tapi tadi bilang tadi, pekerjanya lah, ajudan-ajudannya. Yang kedua, raja. Kau akan mendapatkan favor raja. Apa dia bilang di situ? Raja pun terkagum. Gini, raja nggak akan sembarangan pilih. Raja pasti milih ya mau ngomong sama siapa. Kalau dia nggak berkenan, dia nggak mau ngomong loh. Tapi Daniel mendapatkan perkenanan raja. Dia bercakap-cakap, mungkin ngopi bareng sama raja. Dan didapati apa? Dia lebih pintar 10 kali. Perkenanannya sampai kapan? Sampai 4 pemerintahan berikutnya. Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, dan Kores. Kau dapat perkenanan Tuhan, kau dapat perkenanan raja. Ya. Lalu keberanian ilahi. Nah, kita masuk Daniel 2. Daniel 2 itu tadi kakak bilang ya, raja mimpi. Tapi main tebak-tebakan abis itu. Daniel 2 ayat 16 sampai 18. Maka Daniel menghadap raja. Jadi karena tidak ada yang bisa menebak apa mimpi raja dan bagaimana artinya, maka raja yang pemarah ini, makanya jangan pemarah. Nanti keputusanmu aneh-aneh. Ya, anger itu mengundang roh jahat. Dendam apalagi. Lepasin. Ya, jangan sampai nanti kau dililit sama emosi, semua keputusanmu emosional. Kau lihat orang emosional, semuanya pakai rasa-rasa. Jangan, ya. Daniel 2 ayat 16. Lalu kemudian raja bilang, karena nggak ada yang bisa mengartikan, dia bilang aku akan bunuh semuanya. Orang-orang pintar. Dia akan bunuh. Kalau kau ada di situ, jadi berarti kan bukan cuma Daniel ini nyawanya terancam. Daniel dan semua teman-teman di para menteri-menteri itulah, gak kalau kayak sekarang tuh semua menteri akan kubunuh. Nah, Daniel di sini maju, saya percaya dia pasti gimana ya? Di sini ada dibilang kayak ayat 16. Maka Daniel menghadap raja. Dari mana keberanian itu? Mungkin kan udah sering nongkrong ya, tapi Daniel datang ke hadapan raja, meminta kepadanya, lihat ya, meminta, kau punya favor tadi. Kau boleh minta apapun. Ya, meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Daniel ini mungkin ngulur waktu apa segala, tapi waktu dia bilang request, langsung raja bilang approve, oke. Mungkin orang lain yang minta belum tentu di approve, tapi kalau kau yang minta, langsung approve. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, Azaria, teman-temannya. Nah ini ya, makanya penting ya punya saudara PA. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah, semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan
sama-sama orang bijaksana yang lain. Dan semuanya, nggak cuma mereka. Daniel dan teman-temannya dan orang-orang yang lain. Jadi dia nggak mikirin dirinya sendiri. Ya, kita butuh orang seperti ini. Untuk apa? Untuk membela bangsa ini. Kau hidup bukan cuma untuk dirimu sendiri. Kau hidup untuk bangsa ini. Ingat tadi bicara dampak. Karena kau sudah mendapatkan favor, kau minta apapun sama Tuhan, kau pasti dijawab. Sama raja, favor itu turun. Oke, boleh. Silakan. Ya. Lalu kemudian keberanian itu datang. Ya, yang masih takut-takut, nah, ya, jangan keengganan menghambatmu untuk melakukan sebuah ketaatan. Ya, biasanya musuhnya itu kompromi, keengganan, kemalasan. Kalau itu ada padamu, hus, keluar dalam nama Yesus. Ya. Yang berikutnya adalah mengetahui rahasia-rahasia ilahi. Akhirnya, ya, ayat 28, akhirnya mereka, ayat 19 kita baca ya, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel, apa yang dilakukan? Konsisten kan? Dia memuji Allah. Dapat penglihatan, memuji menyembah Allah. Berkatalah Daniel, nah ini worshipnya Daniel nih. Ini dia nggak tahu sambil nyanyi, sambil lompat, sambil teriak, saya nggak tahu. Tapi ini statementnya Daniel. Dia bersaksi, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Nah, ingat ya, Tuhan itu suka kau akui. Kita juga senang diakui. Pada butuh validasi kan? Nggak usah ya, nggak usah. Kau diakui sama Tuhan. Sama katanya juga diakui. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter. Cuma kadang-kadang ada sedikit. Ya nggak apa-apa. Nanti paling kita jewer. Ya gitu ya. Nggak apa-apa. Itu belajar namanya. Ya. Lihat ya. Daniel bersaksi. Dia terpujilah nama Tuhan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat. Jadi Daniel tahu bahwa sumber hikmatnya itu dari Tuhan. Ya, dia nggak klaim sesuatu pun yang dia miliki sebagai sesuatu yang punya dia. Jangan pernah klaim yang bukan punyamu. Udah nggak pernah bayar asuransi, main klaim-klaim aja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana berpengetahuan dan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkannya, kuasa penyingkapan. Mungkin banyak yang orang nggak ngerti, tapi kau mengerti. Di perjanjian baru namanya roh pewahyuan. Maka you will receive the spirit of revelation. Roh pewahyuan itu yang akan bersaksi kepadamu. Dalam satu perenungan, Roh Kudus yang bicara padamu langsung. Kita butuh itu. Apalagi di zaman now. Saya senang ada banyak Gen Z di luar negeri, di mana-mana kalau kita lihat sosial media, mereka mulai passionate untuk worship, untuk bikin, ya saya nggak tahu ya, belakangan banyak event ya, worship concert gitu-gitu banyak. I'm happy gitu ya. Bagi saya, syukurlah Tuhan, kalau itu sudah ada lagi. Kayaknya udah lama itu nggak ada. Ada banyak worshiper muncul, ya puji Tuhan. Tapi saya bilangnya, tapi saya mau mereka dimuridkan Tuhan. Jangan, it's not an event, we don't need celebration guys, we don't need event, we need Jesus, we need discipleship. Kita butuh belajar, kita butuh dimuridkan, kita butuh dididik. Celebration nanti gampang itu. Jadi kalau mau celebration silakan, boleh, tapi kau butuh dimuridkan, kau butuh dibimbing. Ya, jadi lihat bagaimana Daniel. Kenapa ya tadi sampai sana ya? Gara-gara Gen Z ya, tiba-tiba saya teringat Gen Z. Gen Z ini adalah orang yang powerful. Kalau saya ngelihat baca Daniel, yang di bayangan saya itu mukanya Elo, mukanya Evan, ya kan, mukanya Lipi, Naki gitu kan. Kalau yang tua-tua ini udah nggak usah lagi lah, nggak bercanda ya.
Ini bayangan saya itu yang muda-muda begitu. Ya agak naik dikit lah, Rupus, Dimas gitu ya. Ludwi. Itu kenapa? Oh, Wasri. Wasri di pemerintahan loh. Jadi bayangan tuh adalah gitu ya. Nah, jadi saya berpikir di mana kita tuh banyak anak muda, kita banyak Gen Z. Tuhan, tapi mereka kita nggak mau berhenti cuma sampai di celebration, di kelas besar. No, kita mau one on one, kita mau ubah, kita bangun hidup supaya bangkit Daniel, ya kan? Orang-orang yang nggak musing dirinya sendiri, tinggal sama raja, bikin keputusan bareng-bareng raja. Nanti kita akan sampai di sana. Jadi lihat di situ, dia dikasih tahu rahasia. Daniel 2 ayat 28 nih, saya udah kemana-mana. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Dan diceritakan semuanya. Jadi kamu akan penuh dengan spirit of revelation. Orang lain gak bisa tahu, but somehow Holy Spirit personally talk to you. Ini sangat pribadi. Nggak bisa di-sharing gitu ya. Makanya terus ngalamin. Nah, nanti kalau kalian lihat ya Yohanes 15 ayat 15, aku nggak manggil kamu sahabat karena sahabat nggak tahu apa yang dibuat, tapi aku nggak manggil kamu hamba, tapi aku manggil kamu sahabat supaya kamu sahabat tahu semuanya. Lalu 2 Timotius 2 ayat 7. Apa dibilang? Coba dibuka deh, 2 Timotius 2 ayat 7. Dah? Baca Kak Luki. Yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Waktu kau kerja, kau mentok, bahkan mentok itu kayak ini urusan mesin, aku nggak tahu mesin ini rusaknya kenapa. Tapi Tuhan yang akan menentukan, Tuhan yang akan kasih tahu apa yang harus kau lakukan. Tuhan yang akan kasih hikmat. Ini silly ya, tapi saya pernah tumpang tangan sama laptop saya karena udah kepepet saya mau presentasi. Loh kenapa mati? Saya sudah tegang, setegang-tegangnya karena ada presiden director di situ. Jangan ngaco dong kamu. Dalam nama Tuhan Yesus nyala. Kenapa? Saya udah nggak tahu lagi caranya apa. Saya udah kepepet. Yang saya tahu cuma tumpang tangan. Ya udah saya tumpang tangan aja. Di situasi terdesak, saya nggak bisa buka YouTube, how hack untuk laptop yang mati. Nggak sempat. Apalagi cari kebenaran di jurnal lah. Kalau kasus ini diapain ya? Ini orangnya udah mau megap-megap ini, nggak tahu mau diapain. Tumpang tangan. Tuhan tenang dalam nama Yesus. Ini lagi panik attack. Dikasih apa? Saya telepon ini nggak diangkat, saya telepon ini nggak diangkat. Mahasiswa gue kayak gini. Di mahasiswa saya kadang tiba-tiba panik attack gitu. Pasti nggak bisa. Aduh, diapain ini Tuhan? Gimana dong? Saya bawa keluar, jadilah tenang dalam nama Yesus. Saya nggak tahu lagi apa. Saya nggak sempat buka DSM. DSM itu kayak Alkitabnya orang psikologi. Kalau kondisi ini harus apa? Saya udah nggak bisa buka lagi itu. Saya udah gemetar, saya udah nggak tahu di mana. Yang saya tahu cuma itu. Dan dari mana ya? Saya tahu Roh Kudus yang Lagi apa lagi? Roh Kudus backup. Jadi kuasa ketaatan itu membuat apa yang kau lakukan jadi. Ya, next. Menjadi penasihat raja sih. Lihat, kita butuh orang-orang yang berdampak yang ada di istana raja. Ini benar. Waktu saya dapat ini, yang saya bayangin, Indria, Epa, Wasri, Kak Laura. Orang-orang yang ada di pemerintah. Jangan sirik ya orang-orang yang ada di swasta ya. Jangan sirik ya, kau juga punya pengaruh loh. Kita tuh bisnis ya. Bisnis ini memberikan kontribusi besar pada ekonomi negara ini. Ya. Nah jadi, lihat ya Daniel 4:27. Coba.
Daniel 4 ayat 27. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hatiku. Hati Tuanku, lepaskanlah diriku Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Nah, si raja yang error tadi mimpi lagi, ya. Nah, nggak tahu lagi artinya apa. Daniel menjadi penasehat raja. Gini, kalau kau menjadi tadi ya, kau udah dapat favornya Tuhan, kau dapat favornya raja, kau jadi penasehatnya raja, maka kau punya apa ya, kewenangan untuk mengubah sistem. Kak, ini terlalu berat, terlalu besar. Sebesar itulah yang Tuhan sediakan, guys. Ini nggak main-main. Tadi saya bilang, Daniel itu PNS. Ada di staf istana kepresidenan. Kalau istana kepresidenan itu PNS nggak sih? Staf ahli. Nah, itulah. Gitu dia. Nah, dia siapa? Kalau mau dilihat dari kebiasaannya orang Babylon, dia bukan orang yang layak harus ada di sana. Harusnya orang mereka dong. Iya kan? Tapi ini orang buangan yang udah dipilih, lulus manajemen trainee, ya, lulus ujian, terus jadi penasehat. Tadi saya bilang ya, bicara imam. Imam tuh raja, imam dan raja ya. Banyak nggak raja yang gelo? Ada nih tadi contohnya. Kita juga punya raja yang gelo. Ya, nih sekali lagi nih, ini saya suka gini. Kalau saya tanya sama kalian, kalau kalian mau rating atasan kalian, dari 1 sampai 10, berapalah kalian kasih nilai? Udah jawab dalam hati aja. Biasanya nggak lebih dari 7. 7 itu udah tinggi. Kenapa? Karena banyak raja yang error. Ya kenapa dia nggak punya Roh Kudus? Makanya PI kan. Nah, kau jadi penasehat raja, maka keputusan dalam pemerintahan yang berlaku di kantormu, di bangsamu, kaulah pembisiknya. Powerful nggak? Gimana ya? Kok lihat ya, bicara kepada orang yang paling berpengaruh. Bukan bicara lagi, kau dicari. Mana Daniel? Mana Ririn? Mana Ririn? Oh ada. Tadi ya makanya tadi ada. Oh iya itu adik-adiknya. Nah, kemudian memberikan advice. Nah kalau nah itu ya. Mereka sampai, coba, berapa masa pemerintahan? 4 pemerintahan. Nggak diubah. Ada perubahan yang dipakai oleh, ada ya. Saya lupa, tapi kayaknya di Daniel 4, saya lupa ada catatan atau enggak. Ayat 5, ayat 37, ayat terakhir pokoknya. Daniel 4, ayat terakhir. Jadi sekarang aku Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ya. Berubah loh. Ya. Mungkin habis itu berubah lagi, tapi tercatat dalam sejarah ya bahwa kau pernah mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Oke, yang berikutnya adalah maut dan rancangan si jahat itu tak bisa menyentuhmu. Ini kayaknya bukan Daniel 2 ayat 28, ayatnya salah. Daniel di gua singa, in the lion den. Daniel 6. Ya, ini udah ganti raja. Darius, ya, Babelnya udah kepecah jadi 2, Media dan Persia, ya. Nah lalu si Darius ini aja sedih, ya gini, saya mau kasih tahu. Oh nanti, tapi ada belakangnya juga nanti ada ya. Nggak apa-apa saya buka. Seiring dengan ketaatanmu, nah gini ya, kalau kau taat ya, orang itu akan insecure sama efek dari ketaatanmu. Kenapa? Kau dekat sama raja. Itu efek ketaatanmu. Itulah power dari ketaatanmu. Dan orang itu akan ya sirik, iri, dan akan ada berbagai macam upaya. Ya, tapi ingat, jangan kau katakan orang sirik kalau kau nggak taat. Jadi kalau dibilang, iya kak, soalnya di sana nggak. Kau lakukannya udah benar belum?
Jangan berasa juga ya, saya banyak orang yang konsult, iya soalnya gini. Tapi saya juga ngerasa, lu juga nggak beres, juga sama. Tapi karena kau taat, kau nggak kompromi sama makanan, sama perkara-perkara kehidupan, harta, tahta dan wanita tadi, uang bagimu itu biasa aja. Ya raja suka samamu, dan kemudian orang akan kemudian, ya deh, Alkitab catat gini, nggak ada ditemui kesalahan sama Daniel selain perkara ibadahnya. Jadi jangan heran kalau orang mencari-cari kesalahanmu karena kau taat. Sebenarnya bukan karena kau taat, karena efek dari ketaatan. Mungkin orang bisa insecure. Kok bisa ya si Tania, ya mau jawab apa? Kan gue nggak tahu, bisa buktinya, gue nggak tahu mau jawab apa juga. Nah, satu ketika kita adalah WhatsApp, ada masalah gitu ya, ini, harus apa ya? Lalu saya kasih ide, gini aja, coba gini. Nggak berapa lama, Mbak Tan, bener, udah bisa, wah gila, hebat lu, sakti mandraguna, dia bilang. Lu diajarin sama siapa gitu? Berguru sama siapa lu gitu? Saya jawab, saya berguru sama Roh Kudus. Mereka mungkin melihat itu bercanda, bagi saya itu sebuah statement. Gimana Mbak? Gini. Nggak ada lah. Lihat aja lah nanti gimana. Kalau gagal gimana? Ya gagal aja. Kan kita coba lagi. Simple. Ini nggak udah panik duluan. Terus dia bilang gini, kok lu santai banget sih? Enggak sih sebenarnya ya. Tapi aku memutuskan untuk diskusinya sama Tuhan, sama Roh Kudus. Enggak cuma sama kalian. Jadi mulai identitasmu ya nyatakan tadi ya, state ya. Jangan gitu ya, kita itu segambar dan serupa, identity ya. Bukan similar. Beda. Karena banyak yang similar, tapi bukan Kristen. Bukan pengikut Yesus. Jadi jangan sampai orang nggak tahu kau ini yang mana. Nanti Batan, lu Kristen yang mana? Yang manapun gue boleh. Nggak ada maknanya, nggak ada susahnya sama gue. Mau ke gereja mana aja, ayo. Lalu kita punya datang dari Amerika, lu temenin dia dong gereja. Ya udahlah gue temenin gereja. Nggak taunya gerejanya ke Mormon. Ya kalau itu gue nggak mau sih. Itu nggak Kristen, soalnya yang itu nggak Kristen. Ada gerejanya di Tebet, bagus lagi. Gereja Mormon itu di Tebet. Nah, jadi gak usah dikotak-kotakin gitu ya. Kau dari gereja mananya sama, sikat. PI kan, murid kan. Lihat ya. Lalu Daniel tidak ditemui. Ya, itu juga bawahnya masih salah ya. Buru-buru. Tidak ditemui kesalahan sama Daniel selain daripada perkara ibadahnya. Lalu dicari-cari. Waktu dibilang, ayo kita bikin. Mereka mencoba mengganti sistem pemerintahan yang baru. Sembah Darius ya. Pokoknya penyembah dewa-dewanya. Lalu didapati Daniel 3 kali sehari di kamarnya berdoa. Daniel nggak nyembah dewa kita. Daniel bilang, maka dia harus celaka, dia harus mati. Dariusnya sedih loh. Darius bilang gini, semoga Allah yang kau sembah itu menyelamatkanmu ya. Itu kata Darius. Dan Daniel santai aja. Dia gaul sama singa kayak sama pudel. Tahu pudel kan? Itu tuh ribut banget gitu. Dia kayak sama pudel aja. Dan waktu ketahuan Daniel, saking sedihnya Darius, waktu dia masuk ke gua singa, besoknya Daniel dia panggil. Betul kan? Terus dia keluar. Hadir. Absen, ada gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh dia? Dia bersuka cita. Dan sebenarnya itu tidak dilarang lagi. Raja bilang, lihat ya, sistem diubah lagi. Silahkan, gak boleh, Daniel boleh beribadah dengan caranya. Kalau mungkin kau bolak-balik di kantormu, mau bikin persekutuan doa, ya kan? Ada yang gak suka, mau bikin apalagi Natal, gak ada yang gak suka berdoa sama Tuhan.
Dan gak usah kekekehan, gak usah pakai, ayo kita maju. Kita hadapi. Sebelum kau hadapi, kau bergumul dulu sama Tuhan. Minta advocate dari Roh Kudus. Dan sepanjang pengalaman saya, dan saya lihat gak ada yang di gimana-gimana banget. Bahkan di backup. Dikasih ruangan. Kalau bisa tiap hari, gak ada tenaganya bang. Ya. Nah, lalu kemudian dikatakan Daniel penuh roh. Orang pun bisa tahu kau penuh roh. Yang ngomong Daniel penuh roh ini adalah istrinya Belsasyar. Baca Daniel 5 ayat 12. Ada orang yang penuh roh dewa-dewa. Namanya Daniel. Dibilang di situ. Nah, kelebihan kita yang hidup di zaman perjanjian baru, bahkan zaman kasih karunia ini, kita sudah punya Roh Kudus. Jadi manfaatkan. Jadi kau itu penuh dengan Roh Kudus. Nih, kepenuhan Roh Kudus itu nggak cukup cuma sekali ketika tantangan. Kepenuhan Roh Kudus itu harus setiap hari. Ya, pastikan kau dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau lihat ya, kau mungkin punya waktu itu pernah mengalami Roh Kudus. Ketika di persekutuan didoakan, minta sama Tuhan, kau pengen mengalami yang lebih hebat dari itu dan di kamar pribadimu. Jadi harus mengalami sendiri. Kita harusnya hidup, fasilitas yang Tuhan kasih sama kita tuh lebih banyak. Firman kita punya, Daniel tuh gak ada Alkitab zaman dulu. Dia cuma punya hukum Taurat dan semua pengajaran-pengajaran yang diajarkan di waktu di Israel aja. Kita punya firman, kita punya Alkitab. Bahasa apapun sama. Gak ada yang bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, banyak kita punya. Gak cuma itu, kita punya pengajaran dari bapak-bapak gereja kita dan pembimbing kita punya. Daniel siapa pembimbingnya? Makanya saya bilang begini, sekarang kalau kau masih punya pembimbing, kau masih punya saudara, rajin-rajinlah berdiskusi, bahas firman Tuhan. Nanti tiba saatnya kau cuma sendiri, gak ada yang bisa. Nih Daniel contohnya, itu dia juga masih ada tuh, dia bentuk sendiri kelompok PA yang baru mungkin. Namanya Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Ketika gak ada, dia bentuk. Nah itu murid memang. Nanti ada saatnya, ketika kau siap, kau dilemparkan sendiri. Jadi gak usah sendiri-sendiri, gak usah memisahkan diri dari kawanan. Itu, kekristenan itu berkomunitas, berkeluarga. Kalau enggak Adam sendiri sampai seumur hidup, enggak pernah enggak ada Hawa, enggak ada hewan-hewan bahkan. Jadi enggak usah ya, let me alone. Hah? Bohong kau ngapain? No, itu enggak biblical, enggak. Nanti di situ enggak mungkin kau sendiri. Kau pasti akses yang lain karena kau tidak mau mengakses apa yang diajarkan di pemuridan. Kau nggak mau akses firman Tuhan. Kau hanya mau dengar apa yang kau dengar. Udah pasti nggak ada ketaatan di situ. Memang nggak enak, bener. Ditegur itu nggak enak, diluruskan itu nggak enak. Tapi saya mau kasih tahu ya, kalau masih ada mengucap syukurlah. Nanti tiba waktunya kau sendiri kok. Kalau kau ditegaskan di Greenland sana, Iceland, mau dibeli Amerika loh. Siapa yang mau? Bergantungnya sama siapa? Seperti Daniel, bergantungnya cuma sama Tuhan. Makanya dia 3 kali sehari berdoa. Dia puasa. Nanti dilihat ya, rahasia yang Tuhan kasih sama Daniel, itu gak cuma tentang 4 kerajaan ini, bahkan sampai akhir zaman. Bahkan lihat apa yang kemampuan Daniel untuk melihat, itu sampai yang belum terjadi sampai tahun ini. See, powerful ya. Kita mau nggak mengalami itu? Atau kita cukup puas dengan skop-skop Kepling lingkungan, lorong 1 cukup lah Kak. Buat latihan nggak apa-apa. Silakan, harus bahkan. Ya, tapi jangan cepat puas, naik dong level. Lama-lama nanti nasional. Harus dimulai. Ya, dan penuhlah dirimu dengan Roh Kudus. Next. Nah, saya mau kasih tahu, ada tantangannya. Yang pertama,
Kuasa ketaatanmu tuh akan mengusik dan membuat orang lain tuh insecure. Tadi saya bilang ya, efeknya sebenarnya yang membuat orang insecure. Kalau enggak mungkin Paulus, siapa lagi? Rasul-rasul itu menerima rajam, disalib, difitnah. Enggak mungkin. Karena mereka insecure dengan kuasa yang kau bawa. Jadi kita harus taat supaya insecure itu tidak menguasaimu. Karena insecure itu akan menjadi senjata untuk kau kompromi. Gak enak Kak, nanti bosku ngomong apa. Kau akan kompromi habis itu. Ingat ya, saya bilang ya, kompromi itu musuh dari ketaatan. Nah, lalu selalu akan ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, ya. Apakah itu harta, promosi, tahta, Renata, wanita. Kalau Renata kalian langsung ketawa ya. Yang akan mencoba kau untuk kompromi. Dan lihat, meninggalkan kebiasaan yang lama yang sudah kau bangun. Itulah kenapa Alkitab katakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Makanya jangan salah bergaul. Jangan sok eksklusif. Jangan sok-sok kau ikut masuk geng Luna Maya, bukan itu circlemu. Kalau Tuhan berkehendak kau masuk ke sana, kau akan dibawa ke sana. Saya nggak pernah berpikir saya bisa fotoan, ngobrol sama, dulu saya ngefans banget ya, Ignatius Yonan. Tapi saya sampai punya fotonya, punya ngobrol, ternyata Tuhan, gampang juga ya, ternyata bisa segini aksesnya. Itu efek. Bagi saya Tuhan lagi ngasih teaser, kayak gini Tan. Nah kau mau respon gimana? Bagi saya itu udah sesuatu. Ada di 1 tahun itu, saya ketemu menteri-menteri. Susi, Sri Mulyani, sama Ignatius Yonan. Itu cuma teaser aja bagi saya, itu cuma teaser. Waktu itu Budi Gunadi tapi nggak jadi. Ya biasa ya Pak Menteri suka minta ganti orang. Nah, tapi lihat ya, apakah itu mengalihkan hatimu? Apakah itu yang menjadi penting? Lihat ya, akan selalu ada. Jadi dunia ini akan berusaha membuat kau belok keluar dari ketaatanmu. Apa kebiasaan yang sudah kau bangun, tapi udah gak kau lakukan hari ini? Saat teduh, doa, baca firman, puasa, ngunjungin orang, doain orang, say hello sama, atau udah lama gak PA bahkan? PA ke atas, PA ke bawah? Come on guys, what are you doing? Hey, kamu lagi keluar dari apa yang Tuhan sediakan. Ingat ya, yang Tuhan sediakan tuh banyak dan besar. Tapi kita selalu ngotot pakai gaya dan mata kita. Mau sampai kapan? Gak akan bisa. Tuhan itu akan kasih seiring ya kemarin ya. Tanggung jawab kau kerjakan, beres, Tuhan kasih pengurapan lebih untuk mengerjakan tanggung jawab berikutnya. Pengurapan itu dan tanggung jawab itu akan saling mengikuti. Tanggung jawab, pengurapan, tanggung jawab, pengurapan. Kau pikir kau besar tanggung jawabnya? No. Hati-hati. Jangan-jangan kau cuma jadi admin loh. Tukang catat. Bukan itu yang Tuhan mau. Lihat Daniel. Apa? Decision maker. Apa lagi? Pembuat perubahan. History maker. Ya. Lihat ya, kompromi adalah musuh ketaatan. Satu lagi. Kemalasan. Males, mudi. Cewek-cewek, saya juga mudi, males, tapi dilawan. Bangkit lah. Sampai bilang sama Tina, Tin, saking malas ya. Harusnya aku belajar bahasa Jerman, sambil tidur aku buka laptop. Hanya apa? Melawan kemalasan. Bahwa hari ini saya harus belajar, udah itu aja. Mas Toro udah tidur, saya masih ngoceh-ngoceh. My nama is Pujitania, Hoite Iza, gitu masih gitu. Kenapa? Hanya untuk melawan kemalasan. Dan Tuhan suka. Dan Tuhan hargai. Dan Tuhan lihat, oh dia layak.
kasih dong tiket ke Jerman. See guys. Oh, dia bisa. Tambah dong anak PA-nya. Oh, dia bisa. Kasih otoritas jadi ketua persekutuan. Kenapa? Karena kau melawan itu. Watch out. Kalau nggak ngerti tentang satu hal, belajar guys. Memang kalau punya pembimbing enak, tinggal nanya. Tapi pembimbing kalian pun ada terbatasnya, percayalah. Ya, belajar. Ya, jadi lihat ya, hati-hati. Berikutnya. Nah, lakukan ketaatan dengan kuat. Ya. Yang pertama, pastikan dirimu selalu penuh dengan Roh Kudus. Kapan? Tiap hari. Nggak bisa enggak. Ya. Jangan mabuk sama anggur. Mabuklah dengan nggak baca Alkitabnya kalian. Jangan mabuk sama anggur, mabuklah dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Ya. Kau boleh mabuk, tapi mabuk oleh Roh Kudus. Roma 8, ya. Udah jelas, pilih hidup dalam roh, bukan dalam daging. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah jadi kau harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya kau dipimpin. Siapa di sini belum berbahasa roh? Angkat tangan. Oke, turun tangannya. Ya. Nah, pegang firman. Nah, tadi saya udah bolak-balik ya. Karena saya lihat, wah gila ya. Saya sendiri ngerasa bahwa gue harus makin sering menyatakan my identity. Saya siapa? Dan apa sih sebenarnya yang saya pegang? Firman Tuhan. Orang nggak mungkin, orang tuh harus sampai, gimana ya? Orang aduh kok susah. Jangan biarkan orang bisa sembarangan berbicara kepadamu. Pokoknya orang tuh nggak akan ngomong tentang hal apa ya, misalnya pornografi samamu. Kalau orang masih ngomongin itu, nggak segan ngomong itu padamu, saya bertanya sama Tuhan, kok dia masih ngomongin ini ya? Ada beberapa podcast yang dulu saya suka dengar, sekarang saya udah nggak dengar karena ngomongnya kasar sekali. Bagi saya dulu nggak apa-apa, sekarang apa-apa. Ya, naikkan level sungguh-sungguhmu. Yang tadinya menurutmu nggak dosa, mungkin hari ini udah dosa. Lalu dibilang lagi di sini ya, hidup jangan sesuai zaman ini, ya. Jangan FOMO. Nah, lihat ya, uji dengan firman. Saya nggak anti sama ayat, guys. Ya, tapi kalau udah ada di Alkitab di firman, nggak usah diuji-uji lagi. Kalau udah ada ayatnya, nggak usah minta-minta ayat lagi. Memberi, perlu kau uji? Nggak usah. Berapanya ya kau tanya sama Tuhan. Mendoakan orang sakit, perlu kau uji? PI? PA? Jadi come on ya, jangan jadi salah. Jangan kau jadikan firman Tuhan excuse. Saya nggak dapatin ayatnya. Kalau Paulus, Petrus, nunggu ayat untuk bergerak, binasa kita sudah. Gak ada firman Tuhan zaman itu. Dia cuma punya hukum Taurat loh. Gak ada. Apa yang kau pegang? Jangan-jangan itu excuse. Gini, Tuhan itu rindu ya ngomong secara personal. Makanya baca firman setiap hari. Supaya kau jadi peka. Dan gini, Tuhan itu melatih indera pendengaran dan lidah seorang murid. Kapan? Tiap pagi. Yesaya berapa? 50, 54? Nah, nanti cari sendiri. 50 ayat 4. Nah, jadi caranya adalah di situ kau baca. Di situ kau latih pendengaranmu. Kenapa? Kalau kau nunggu ayat, ada satu keputusan yang harus cepat diambil, jadinya kau jadi ayatan. Cocokologi. Bahkan mungkin kau melewatkan
Apa yang sebenarnya menjadi bagianmu? Jadi bangun hubungan itu setiap hari. Bukan karena kau lagi mendoakan sesuatu, di situ kau baca Alkitab banyak, enggak gitu. Tadi saya bilang, kalau kau masih di level itu, ya sorry to say, ya kau harus lewati dulu. Tapi akan tiba waktunya tadi, kau nggak akan sempat untuk, itu kayak, iya atau tidak? Ingat ya, ayo next level. Segala sesuatu memang harus diuji. Tapi jangan uji yang udah ada, yang sudah terbukti. Aku nggak dapetin ayat Kak untuk bergerak. Kuranglah satu kisah Rasul itu rupanya deh ya. Astaga. Nggak usah lagi, itu pemalas kau. Excuse kau. Aku nggak bisa PA Kak, aku rapat. Itulah. Alkitab udah bilang gini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Waktu kau kerja aja nggak bisa kau atur. Gak usah ngomong kau diperbesar kapasitasnya. Gak usah iri orang jadi punya anak PA-nya banyak. Kenapa? Kau pemalas. Kau jadikan pekerjaanmu excuse. Kau jahat. Karena kau berdoa sama Tuhan minta pekerjaan. Terus dengan pekerjaan itu kau jadikan alasan. Kau gak bisa melakukan ini gak? Kau jahat. Kau gak bisa ditanggung jawab. Kau kehilangan pengurapanmu. Kau kehilangan kekuatanmu. Come on. Orang yang ada padamu. Itu anugerah. Kau biarkan. Tunggulah kau dibiarkan sama Tuhan Yesus. Tuhan sih gak akan membiarkan ya. Kak Tania mungkin. Bertobat. Oke? Do not conform. Ya. Jadi Roma 12 itu jangan serupa dengan dunia ini. Kata bahasa Inggrisnya conformity. Itu seragam. Jadi jangan pakai seragam dunia ini. Jangan pakai seragam dunia ini, guys. Dan Tuhan minta hidupmu yang kudus, tak bercacat dan berkenan. Yang penuh, yang utuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia gak cuma minta logikamu, dia gak cuma minta suaramu yang bagus, kemampuanmu untuk bagi firman, dia gak minta itu. Dia minta dari ujung kepala dan ujung kaki. Ya, lihat apa ya? Hati yang bulat. Undivided heart. Jangan kau bagi-bagi. Kalau kau masih membagi hatimu, ya Tuhan gak bisa bekerja. Again, gak bisa kau terima kuasa yang sebenarnya lagi Tuhan sediakan bagimu. Bulat gitu loh. Supaya kami bulat mengerjakan panggilan. Kobarkan api Roh Kudus. Ingat ya, saya bolak-balik bilang, altarmu masih nyala di rumah? Halo? Altarmu masih nyala? Oh kecil, sedikit. Nyalakan. Kalau redup, nyalakan. Mau kau lagi sakit, lagi sibuk, meeting running, meeting back to back meeting Kak. Udah kalah-kalah ini istana presiden dibikin. Silakan lah, tapi apimu harus nyala. Altarmu harus nyala. Di mana? Di kantormu bikin altar di sana. Di kamarmu bikin altar di sana. Di mana-mana Tuhan. Apimu harus nyala. Kalau enggak, dan api itu dijaga, itu tugas imam guys. Jaga api. Sampai dan dia nggak boleh tidur. Jadi kau harus menjaga itu. Kau nggak bisa, ingat ya, nggak bisa pakai pengalaman kesuksesan udah nggak berlaku. Ini saya ngomong 2 menit yang lalu udah masa lalu. Kobarkan terus, jangan kendor. Ya. Terakhir, lakukan. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah apa makanan kita? BPK, saksang. Makananku melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa yang paling sederhana yang kau lakukan? Ya, Daniel memulainya dengan hal yang paling basic. Lakukan. Ya. Jangan excuse. Ya, udahlah. Capek kali lah mulut kakak PA-mu berbusa-busa. Ya, ada 66 pasal yang udah gak pernah kau baca. Lakukan. Kita tuh PA, itu tuh bukan cuma bagi pengetahuan. Kemarin saya lupa bahasa, tapi gini, yang kita bangun itu hidup. Jadi kau gak bisa main-main ketika kau memuridkan. Lalu,
ketika kau juga yang kau bagikan itu adalah gini, kalian akan bisa merasakan ada kuasa yang mengalir kalau mungkin ya kakak PA-mu bagi atau seseorang. Karena apa? Karena dia sudah mengalami. Dia sudah melakukan dan dia sudah mengalami. Tapi kalau enggak, itu kau cuma kayak dosen lagi ngajar teori dan konsep. Again, firman Tuhan itu bukan sekedar teori dan konsep dan it's good to know. Enggak. Jadi kalau enggak pernah kau lakukan, itu akan datang kepadamu berkali-kali. Perkara kecil. Lakukan dan lakukan dan lakukan. Nanti kau akan tahu kau melakukan dengan intensitas yang berbeda. Sampai kau mengalami, oh gue udah beda di bahasa roh gue udah beda. Oh gue baca firmannya udah beda. Gue memuridkannya udah beda. Gak butuh validasi. Tuhan yang akan meneguhkan semua yang kau lakukan itu. Roh Kudus yang akan backup. Gak ada yang bisa, gini ya, gak ada artinya kalau kau gak lakukan. Ya. Kenapa kita perlu jadi imam, jadi raja, bicara ketaatan, bicara berdiri di atas kebenaran? Karena kau sebentar lagi menerima mandat. Nah, waktu kau menerima mandat ini, kalau nggak lolos, kau nggak akan pernah mengerjakannya dengan benar. Nggak usah mendengar, kau nggak akan menerima mandat, dah itulah. Mungkin kau pikir kau terima mandat, tapi Tuhan bilang, bukan yang itu nak. Tapi karena kau nggak taat ya, aku kasihlah yang kecil ini. Jangan, lakukan. Lakukan firman Tuhan. Sampai kapanpun. Firman itu akan hidup kalau kau lakukan. Tapi kalau kau cuma dengar-dengar aja, catat, terus diupload di IG, sebagai sebuah quote, saya nggak larang ya. Tapi nggak ada gunanya. Yang paling penting tuh lakukan. Dan alami, justru kesaksian itu yang saya tunggu. Pengalaman itu. Amin. Yuk bangkit berdiri.